khususnya pada kegiatan pada sore hari ini terkait dengan workshop akreditasi jurnal nasional. Nah, ini merupakan materi ataupun kegiatan rangkaian yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Jawa Tengah (RJI) Jawa Tengah karena ada beberapa kegiatan untuk mengisi di bulan Ramadan yang tentunya ini tidak menjadi penghalang kita untuk bertadarus ria terkait dengan kegiatan jurnal atau pengelolaan jurnal nasional. Materi kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ibnu Fatur Royana. Beliau merupakan dosen di Universitas PGRI Semarang ataupun UPGRIS yang juga sebagai anggota Relawan Jurnal Indonesia. Kegiatan ini nanti di Pengda Jateng ada beberapa kegiatan sampai minggu depan ya yang sudah muncul jadwalnya selain dari hari ini yaitu adalah di hari Kamis tanggal 5 Maret. Nah, ini terkait dengan tema Custom OJS 3 dan kemudian series yang keempat ini terkait dengan panduan praktis penulisan artikel ilmiah chapter 1. Karena penulisan artikel ilmiah ada beberapa bagian yang perlu difokuskan dalam kegiatan workshop ini. Untuk mempersingkat waktu, kami mempersilahkan Pak Ibnu untuk menyampaikan materi kurang lebih 1 jam. Selanjutnya dilakukan sesi tanya jawab. Silakan Pak Ibnu. Ya, ya baik. Terima kasih Pak Arif. Suara saya terdengar, Bapak? Aman Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ketua RCI Jateng, Bapak Arif Zainuddin, rekan-rekan dari anggota Relawan Jurnal Indonesia Polda Jateng yang saya hormati dan juga para peserta ngabuburit RJ Jateng tahun 2026. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu, kita walaupun berpuasa tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif, masih tetap ya harus belajar bersama terkait dengan jurnal dan ini ada kesempatan untuk ngabuburit. Kita akan belajar bersama. Kemarin sudah dengan Pak Warto untuk yang pertama dan ini yang kedua dengan saya izin Pak Arif, saya sudah bisa share screen ya. Sudah Pak, sudah. Oh, sudah ya. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, baik. Ya, materi pada sore hari ini diberi waktu 1 jam, kemudian tanya jawab. Kemarin Pak Warto itu singkat sekali ya. Nanti saya kurang tahu karena kita dibagi dua bagian. Nanti yang pertama itu adalah syarat-syarat yang menjadi syarat mutlak untuk sebuah jurnal dapat terakreditasi. Kita akan bahas eh, tuntas sampai dengan sering terjadinya penolakan itu kenapa. Kemudian yang kedua adalah di eh, evaluasi diri, instrumen evaluasi diri. Tapi ya nanti kita lihat kalau waktunya memang sudah habis ya senyampainya saja begitu. Pertama Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ibnu Fathur Royana. Saya dari dosen Universitas PGRI Semarang. Ya, itu ada nomor HP saya. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan karena waktunya mungkin tidak cukup selama 1 jam. Kemudian ada yang ditanyakan, silakan di WA saja di nomor saya. Di Universitas PGRI Semarang, saya dipasrai, diberi amanah untuk menjadi Kepala Pusat Pengembangan HKI, Jurnal, dan juga Publikasi. Sekedar informasi Bapak Ibu, di Universitas PGRI Semarang ataupun UPGRIS, jurnalnya itu ada 61, semuanya bernaung di LPPM,
dan segala sesuatu baik terkait dengan kuantitas ataupun kualitas termasuk pengajuan akreditasi itu melalui PPM di Pusat Pengembangan HKI, Jurnal dan juga publikasi. Jadi eh, jurnal-jurnal itu tetap miliknya program studi karena fokus and scope-nya ada di program studi. Namun untuk peningkatan kualitas, kuantitas artikel dan lain sebagainya semuanya digawangi di Pusat Pengembangan HKI Jurnal dan Publikasi. Kemudian saya juga menjadi verifikator Sinta di UGRIS. Untuk pengalaman editorial board member dan review, eh, yang pertama di Aset Jurnal, sekarang Scopus Q1 sudah dari tahun 2024. Dan Alhamdulillah bisa Scopus berkat program dari RJI yaitu Panji. Saat ini Panji sudah Panji 3 dan saat itu Aset mengikuti Panji 1. 6 bulan Aset itu menunggu sampai dengan akhirnya tembus lolos Scopus. Jadi tidak terlalu lama lah, sekitar 6 bulan. Kemudian saya juga di JPJOK, Jurnal Sport Area, kemudian di IJ dan juga JPOM. Itu jurnal keolahragaan karena memang bidang saya di bidang keolahragaan. Selain itu juga ya kalau memang fokus 5 ini tidak ya Bapak Ibu karena jurnal seugris hampir hampir sebagian besar lah ikut membantu begitu. Nah, kemudian kita awali Bapak Ibu dari sini dulu. Pengelolaan jurnal. Jadi Bapak Ibu itu membuat jurnal, melahirkan sebuah jurnal. Harus tahu terlebih dahulu jurnalnya dilahirkan itu mau dibawa kemana begitu. Apakah mau fokus di jurnal internasional, memang kiblatnya langsung ke Scopus ataupun WOS begitu, ataukah jurnal nasional terlebih dahulu? Dan ini pun pengalaman kami yang Aset itu ketika dilahirkan tahun 2019 itu memang sudah diarahkan ke jurnal internasional, memang khusus Scopus begitu. Dan tentunya banyak perbedaan dengan jurnal yang memang difokuskan ke jurnal nasional. Nah, apa saja perbedaannya? Ya, ini. Ya, kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama, kalau di jurnal internasional Scopus itu penilaiannya lebih banyak di substansinya, bagaimana artikelnya yang kita kirimkan. Sedangkan di Sinta, maaf, di Arjuna, itu manajemen itu juga dinilai. Artinya proses bagaimana artikel itu masuk, bagaimana tata kelola websitenya, sampai ke dapurnya itu juga dinilai. Sedangkan di Scopus itu tidak menilai dapur. Jadi apa yang ada di tampilan website dengan apa yang diterbitkan itu sesuai. Itu di Scopus. Kemudian untuk sebaran, baik itu author, editor ataupun reviewer, itu di Scopus lebih tinggi nilainya karena semakin banyak sebarannya dari luar negeri, dari berbagai negara dan juga benua, itu nilainya tinggi. Di Arjuna juga seperti itu, juga sama. Namun nilainya kalau di Arjuna itu sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Nanti kita juga sampai ke sana ke evaluasi diri, berapa nilai untuk sebaran autornya, berapa nilai untuk sebaran editor ataupun reviewer. Sedangkan di Scopus ya hanya didominasi untuk autor, editor ataupun reviewer dari berbagai negara dan juga benua. Kemudian untuk penilaiannya itu mengirimkan 10 artikel terbaik atau ya ini saya belum tambahkan atau satu terbitan gitu. Dan untuk Scopus itu sudah ada juga suggestor Scopusnya di situ sudah ada kolom-kolom yang memang kita tinggal isi saja. Kalau untuk jurnal nasional untuk Arjuna itu semuanya dilihat. Semua itu adalah terbitan yang diajukan karena syaratnya adalah 2 tahun secara berturut-turut atau minimal 4 terbitan kan 1 tahun minimal 2 terbitan
Artinya yang diajukan itu yang dilihat. Namun tidak menutup kemungkinan karena ya mungkin asesornya ini sedang apa namanya rajin-rajinnya akhirnya melihat terbitan yang lain bukan yang diajukan. Itu boleh saja, boleh saja. Kemudian ya di Scopus itu ada dan ini yang ini yang cukup sulit kami kejar. Mungkin Bapak Ibu juga merasakannya yang punya jurnal proses on go ke Scopus bahwa di Scopus itu ada Citeness Scopus, jadi citasi di Scopus. Sudah berapa kali artikel yang terbit di jurnal Bapak Ibu itu disitasi di Scopus. Ini nilainya tinggi. Sedangkan di Arjuna itu tidak sampai ke sini, tapi dilihat di kebaruannya begitu, yang bisa dilihat di Dimension ataupun di Google Scholar. Kemudian di Scopus ini sebenarnya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Ada yang dapat cepat kalau kami di Aset itu cepat sekali, ada juga yang prosesnya lama. Tapi kalau lama ini bukan lama menunggunya, tapi lama di embargonya kalau misalkan ditolak. Ada mungkin yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang 5 tahun. Sedangkan di Arjuna ada dua proses dalam pengajuan akreditasi, yaitu evaluasi eh, diri itu apa namanya sudah lama. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, bahkan ada yang lebih. Kemudian penilaian substansi dan juga manajemennya. Kalau sudah lolos tes evaluasi itu yang pertama aman berarti, tinggal menunggu hasil. Cuman ya lama lagi. Terakhir mungkin Bapak Ibu juga tahu kalau pengumuman hasil akreditasi itu masih di 2025 batch 2. Yang batch 3 belum. Dan yang kemarin yang 2025 batch Nah, 2 gimana kita itu suara pun gimana? Nggak ada suara. Kayak mau. yang Belum. reakreditasi. Yang akreditasi baru juga belum ada. Semuanya reakreditasi. Artinya mungkin kita juga masih sama-sama menunggu dan belum tahu kapan akan keluar begitu. Dan saat ini untuk bukaan akreditasi batch 1 tahun 2026 pun belum dibuka ya karena masih menunggu pengumuman yang batch 3 di tahun 2025 begitu. Mungkin kalau sudah keluar yang batch 3 akan langsung dibuka portal Arjuna dan itu pun cepat sekali 1 bulan, bahkan ada yang tidak sampai 1 bulan tergantung Bapak Ibu tahunya bagaimana gitu. Kalau di share-nya 1 bulan, biasanya memang dibuka 1 bulan, tapi kalau Bapak Ibu baru tahu dapat infonya lebih lama ya berarti kurang dari 1 bulan begitu. Kemudian kalau di Scopus itu ada tinjauan setiap tahun, bisa saja tiba-tiba discontinue. Kalau di Arjuna itu sesuai dengan SK. SK itu 4 tahun, 4 tahun atau 5 tahun begitu. Ya, mohon nanti dikoreksi kalau misalkan salah. Saya agak lupa untuk lama masa akreditasi. Ya, kalau persamaannya ya sama-sama yang dinilai adalah bagian manajemen di website juga ada, kemudian bagaimana publication etik, fokus and scope dan lain sebagainya. Policy-nya, kontennya, DOI dan juga bagaimana pengelolanya, editor reviewer dan juga dari sebaran autornya. Ya, Bapak Ibu bisa melihat semuanya untuk panduan pedoman akreditasi itu semuanya ada di halaman Arjuna. Ini yang pertama yang paling kira adalah panduan penggunaan, itu adalah panduan bagaimana membuat akun di Arjuna, menambahkan jurnal, kemudian mengisi identitas jurnal sampai dengan mengisi evaluasi diri. Kalau yang tengah ini Bapak Ibu bisa dapatkan tanpa login di Arjuna, bagian informasi itu ada panduan editorial pengelolaan jurnal ilmiah. Jadi menjadi editor itu seperti apa, proses artikel berjalan, kemudian manajemen artikel seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, yang paling kanan ini adalah pedoman akreditasi jurnal ilmiah. Dari 8 komponen yang dinilai itu di sini akan dibahas satu persatu, nilainya tinggi yang seperti apa, yang nilainya rendah seperti apa. Nah, sampai sekarang
masih seperti ini dari tahun 2018 kalau tidak salah di di pedoman terakhir itu masih seperti ini untuk urutan pemeringkatan skor Sinta. Jadi ya itu Bapak Ibu bisa lihat skor 1 85 sampai 100, 2 70 sampai 85 dan seterusnya. Namun apabila Bapak Ibu sudah terakreditasi Scopus, terindeks Scopus, mohon maaf, terindeks Scopus jurnalnya, maka akan otomatis peringkat satu. Ini terjadi di jurnal kami Aset. Kalau boleh saya bercerita, Aset itu dulu ditolak pada saat pengajuan dikarenakan websitenya tidak bisa diakses karena pada saat itu mungkin sedang trouble. Dan ya ini akan menjadi polemik kita bersama, nanti kita akan bahas sama-sama yang sering terjadi ketika ditolak. Jadi waktu itu asesor itu mungkin hanya sekali membuka atau dua kali mungkin tidak bisa kemudian langsung ditolak begitu. Padahal itu mungkin error hanya di hari tersebut. Di mungkin malamnya atau besoknya itu sudah normal kembali tapi langsung ditolak. Akhirnya udah memang apa namanya aset itu dilahirkan memang niatnya untuk Scopus kok gitu. Akhirnya mengikuti program Panji malah lolos Scopus dan SK dikirimkan langsung itu terindeks terakreditasi peringkat satu dan di Sinta pun sekarang terakreditasi peringkat satu. Nah, ini Bapak Ibu, syarat pengajuan akreditasi jurnal. Syarat ini adalah syarat mutlak. Jika tidak ada, ya berarti nanti tidak lolos desevaluasi begitu. Sebenarnya sudah ada ketika Bapak Ibu mengisi evaluasi diri, selesai mengisi, kemudian ketika akan klik ajukan, itu akan muncul ada konfirmasi. Konfirmasi ini menjadi salah satu syarat mutlak juga. Apakah sudah tercantum semua atau belum? Gitu. Ya, nanti di sini akan ada problem dan juga solusi. Yang pertama memiliki ISSN dalam versi elektronik. Itu kalau dulu masih ada ISSN, PISSN, sekarang sudah harusnya versi elektronik. Dan itu harus tercatat di Perpusnas. Lebih baik lagi di homepage-nya itu eh, ISSN-nya bisa diklik langsung ngelink ke halaman Perpusnas. Yang sering terjadi Bapak Ibu karena kementeriannya berubah-ubah, jadi kita datanya juga harus ikut berubah. Karena ketika diklik websitenya itu sudah tidak bisa masuk. Di kami dulu mungkin pertama BRIN ya, dulu BRIN, ISSN BRIN. Sekarang sudah diklik sudah error karena masuknya ke BRIN, harusnya ke Perpusnas. Jadi Bapak Ibu juga harus update link di websitenya. Kemudian mencantumkan persyaratan etika publikasi. Ya, jadi setiap jurnal semuanya harus mencantumkan etika publikasi, Bapak Ibu. Publication ethic dan eh, harus ada apa itu namanya sumbernya atau referensinya itu entah itu dari COPE ataupun dari yang lain. Kemudian jurnal ilmiah telah terbit paling sedikit 2 tahun secara berurutan. Artinya tidak boleh bolong. Walaupun 2 tahun, tapi ada bolong atau tidak terbit, satu terbitan, itu maka akan menggagalkan di des evaluasinya. Terhitung mundur dari mulai tanggal atau bulan pengajuan diajukannya akreditasi. Diajukan bulan Maret, berarti ya mundur 2 tahun dari Maret 2026. Ya, yang sering terjadi. Nah, terbitannya kosong, lompat atau melewati batas waktu terbitan. Ini sering terjadi kalau di tempat kami juga ada yang seperti itu. Jadi kepengurusannya itu ganti. Nah, pada saat kepengurusan yang lama itu tidak diterbitkan. Kemudian Bapak Ibu sekarang menjadi pengurus baru, pengelola baru mau niat. Tapi di tahun 2026 ini Bapak Ibu baru mengelolanya. Padahal 2025 belum diterbitkan. Nah, kemudian Bapak Ibu akhirnya melakukan terbit mundur. Nah, ini kalau misalnya ditanyakan boleh atau tidak, kalau untuk mengajukan bisa. Masalah ditolak atau tidaknya nanti ketika dicek oleh asesor begitu.
Salah ya pasti salah, terbit mundur kok. Harusnya kan ya saat ini apa yang ada saat ini jalani untuk kedepannya jadi lebih baik begitu. Tapi wah Pak, nanti lu lama lagi Pak, saya nunggunya harus 2 tahun. Iya kalau saya sudah apa namanya masih mengelola di 2 tahun itu lah. Kalau 2 tahun ternyata saya sudah diganti lagi begitu. Ya semoga Bapak Ibu tadi ya silakan kalau mau terbit mundur nanti ketika dinilai ketahuan ternyata itu menjadi suatu alasan kegagalan ya diterima saja begitu. Kemudian karena ya itu tadi ini. Tahunya dari mana? Ya karena Azure punya username dan password editor, tahu dapurnya, tahu kapan terbitnya walaupun pada saat terbit dibuat tanggalnya adalah tanggal sesuai yang bolong tahun 2025 misalkan, ya tapi kan proses di korespondensi atau submission artikel itu berjalan tetap terrecord begitu Bapak Ibu karena bisa login sebagai editor. Scopus tidak ada gitu. Oke, kita juga di sini. Frekuensi penerbitan jurnal ini yang paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun secara teratur. Jadi kalau misalkan 3 kali terbitan dalam 1 tahun, berarti yang diajukan itu ya 6. Karena yang bunyinya adalah minimal atau paling sedikit begitu. Jumlah artikel setiap terbitannya adalah minimal 5 artikel. Ya, kemudian problemnya. Jumlah artikel yang terbit sebelumnya itu 5. Namun setelah berjalannya waktu, mulai banyak penulis, mulai banyak rekanan sehingga bertambah 10 atau bahkan lebih. Apakah ini boleh gitu? Boleh-boleh saja Bapak Ibu, karena informasi yang diserahkan ke Perpusnas ya ini masih yang lama, LIPI, BRIN, Perpusnas adalah jumlah terbitan setiap tahun. Jadi berkalanya di Perpusnas itu 6 bulanan kah, 4 bulanan ataupun 3 bulanan. Bukan 6 bulanan setiap terbitan ada berapa artikel, itu tidak ada. Namun hal ini akan kembali lagi ke asesor. Mungkin bisa saja ini mengurangi nilai ataupun malah menambah nilai karena oh dulu 5 sekarang 10 tapi manajemennya bagus gitu. Kembali lagi ke asesor. Kemudian tercantum dalam portal Garuda nih. Mungkin Bapak Ibu ini sering terlewat dan juga kami pernah menemui beberapa pengelola jurnal di kami itu juga tidak mengetahui hal ini. Taunya ya website sudah jadi, kami yang memang dari pihak apa namanya LPPM membuatkan halaman jurnal, kemudian sudah jadi. Nah, dari pihak pengelola sendiri itu tidak sampai ke mendaftarkan di portal Garuda. Ketika akan diajukan, baru mendaftar. Waduh, ternyata di Garuda tidak ada. Imbasnya apa kalau di Garuda tidak ada? Otomatis di Arjuna jurnalnya Bapak Ibu tidak bisa ditambahkan. Karena database yang didapatkan dari Arjuna itu didapatkan dari Garuda. Jadi tidak akan muncul di Arjuna kalau tidak segera didaftarkan. Nah, bagaimana kalau didaftarkan mendekati hari H pengajuan? Ya, pada saat dari pengajuan ternyata banyak yang seperti ini. Biasanya Garuda itu cepat responnya. Kami biasanya satu 2 hari lah, atau nggak sampai 1 minggu itu sudah dibalas dan sudah muncul. Tapi ketika masa proses pengajuan akreditasi jadi lebih lama karena yang mengajukan lebih banyak. Yang memiliki apa namanya, yang kejadiannya sama seperti ini tuh ternyata banyak dan mengajukannya akhirnya mana banyak akhirnya ya pengelolanya mungkin di bagian Garuda kewalahan sehingga prosesnya lebih lama. Pada saat sudah ditutup, ternyata baru terdaftar di Garuda. Ya sudah, kapan mengajukannya? Besok kalau ada pembukaan lagi batch selanjutnya. Nah, yang pernah terjadi di kami juga itu sudah tercantum di halaman Garuda, namun
ISSN-nya ini ya bisa dilihat ISSN, ISSN dan DOI-nya itu kosong. Di kami malah ini masih menjadi problem sudah 1 tahun ini belum terselesaikan case-nya. ISSN-nya itu berbeda dengan yang ada di jurnal. Jadi kami mengajukan namanya keluar, nama jurnalnya keluar, EISSN-nya ada tapi berbeda dengan EISSN jurnal yang memang sudah terdaftar di Perpusnas. Ini kami sudah mengajukan lama juga belum dibalas-balas. Ini masih menunggu juga proses kami. Jadi harus sering memantau dan juga harus sering update informasi apabila terdapat kekeliruan. Nah, kemudian kalau sudah kadung seperti itu bagaimana? Kemana kita harus berkomunikasi? Ya ini, hubungi saja email helpdesk-nya Garuda, ADD Garuda dan juga di portal Garuda itu ada emailnya atau di halamannya Garuda di bagian suggest paling kanan, pojok kanan atas itu ada kontak detail, ada emailnya itu. Nah, itu silakan bersurat elektronik ke eh, kontak personnya di email Garuda. Kemudian, ya ini sering sekali terjadi penolakan di desevaluasi karena DOI tidak aktif. Nah, ini sering sekali Bapak Ibu. Ya, kenapa DOI kok sering tidak aktif begitu? Karena ternyata loh, jurnalnya belum punya DOI. Baru tahu ada DOI itu ternyata terpakai di akreditasi menjadi syarat wajib. Ya sudah, kalau belum punya DOI, silakan Bapak Ibu bisa mendaftar DOI-nya. Bisa ke Relawan Jurnal Indonesia di kami, silakan ada websitenya doi.relawanjurnal.id. Di situ informasi semua kebutuhan akan dilayani dengan baik, bahkan sampai diadakan Zoom meeting untuk membantu proses Bapak Ibu jurnalnya memiliki DOI. Gitu. Nah, sudah punya DOI, Pak, tapi kok tidak aktif begitu. Pada saat terbit, saat itu ya udah taunya pengelola jurnal hanya menerbitkan saja. Sudah terbit tugasnya pengelola editor selesai. Padahal masih banyak, masih berlanjut. Yang pertama, DOI-nya tidak aktif, cek dulu. Yang sudah terbit aktif atau tidak. Ternyata tidak aktif, mau diajukan akreditasi tidak bisa. Bahkan mungkin ada yang apa namanya? Untuk pengajuan Java, ketika asesor Java-nya itu sedang mengecek DOI-nya itu tidak aktif, ternyata jadi masalah gitu. Siapa yang salah kan ya editornya, karena ketika menerbitkan tidak dicek kembali apakah sudah aktif atau belum. Ya, DOI-nya tidak aktif salah satunya karena mungkin saldonya habis, Bapak Ibu, belum dicek. Sebenarnya dari admin itu menginformasikan terus-menerus. Kalau misalkan sudah masanya Bapak Ibu cek balance di akun DOE Bapak Ibu itu masih atau tidak saldonya. Baik dari WA adminnya RJI, dari grup-grup, email juga diinformasi. Yang kedua atau jangan-jangan plugin ataupun setting DOI di webnya yang salah gitu. Atau yang ketiga ternyata tidak otomatis terekspor ke Crossref gitu. Nah, ini yang pertama. Cek dulu Bapak Ibu di akun, jangan-jangan di balance-nya atau di billing aktifnya ini ada tagihan pembiayaan karena memang sudah melebihi dari balance yang Bapak Ibu punya. Silakan dicek. Kemudian setting DOI di jurnal ternyata mungkin berbeda-beda. Misal di bagian ini sih tampilan di DOI OJS 3 ada di distribution, itu ada di bagian DOI, ada setup dan juga registrasi. Di DOI ini jangan-jangan DOI prefix-nya tidak dimasukkan dengan benar angkanya. Ataupun mungkin ternyata bagian registrasi eh ya ini di bawahnya masih ada lagi username dan password crossref yang diberikan dari apa namanya RJI ketika di DOI-nya webnya DOI RJI Relawan Jurnal Indonesia itu ada. Tapi tidak dimasukkan di sini begitu. Sehingga otomatis tidak
aktif. Selain ya, saya belum masukkan lagi. Ada satu lagi selain itu, it, ekspor XML di Crossref itu tidak aktif. Di kami di Upgris di kampus kami itu ada dua sistem website yaitu OJS 2 dan juga OJS 3. OJS 2 ini memang masih ada jurnal-jurnal kami yang di OJS 2 kan OJS 2 sudah tidak update lagi lah begitu. Sehingga kalau untuk mengatur DOI itu kami masih harus manual. Jadi setiap terbit diekspor XML terbitannya kemudian diupload di Crossref baru aktif begitu. Kalau di OJS 3 itu tidak perlu. Nah, kadang diupload ternyata ada terjadi beberapa error di XML ketika diupload bunyinya sistem error dan lain sebagainya apa begitu. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut. Itu saya dulu sering konsultasi dengan Pak Busro terkait dengan errornya DOI di bagian XML karena saya kurang paham di bagian XML. Saya kirim aja ke Pak Busro. Oh, ini nama jurnalnya tidak sesuai. Jadi nama jurnal yang tercantum yang didaftarkan di Crossref dengan nama jurnal yang di web jurnalnya itu berbeda, otomatis tidak akan aktif begitu. Oke, sebenarnya dengan terlewat ini. Bentar, tidak urut. Nah, ini yang paling sering terjadi penolakan di des evaluasi. Kalau sudah lolos des evaluasi, insya Allah tinggal menunggu hasil saja, apapun itu hasilnya gitu. Yang sering terjadi penolakan, username dan password salah. Jadi Bapak Ibu sudah membuatkan username dan password untuk asesor begitu. Ternyata proses berjalan karena menunggu websitenya Bapak Ibu itu kena serangan, ya, gacor ya, judul ataupun yang lainnya lah. Username dan passwordnya ngeriset, tidak bisa diakses. Sehingga ketika asesornya mau login itu tidak bisa. Nah, ya langsung ditolak lah. Karena kan asesor mau lihat dapurnya nih. Ah, nggak boleh dilihat dapurnya, ditutup pintunya. Ya udah, tolak aja nggak jadi masuk begitu. Ya udah harus cek berkala atau paling gampang Bapak Ibu pakai username akun yang bisa Bapak Ibu pakai. Ya itu kan pasti Bapak Ibu login pakai akun tersebut sering gitu. Ya udah, pakai itu saja. Agar nanti kalau ketika tidak bisa login ataupun tiba-tiba terreset username passwordnya, Bapak Ibu tahu langsung diupdate lagi gitu. Kemudian web tidak bisa diakses. Tadi saya sudah bercerita terkait dengan jurnal kami aset dulu pernah ditolak karena web tidak bisa diakses. Dan beberapa jurnal kemarin yang tahun 2025 juga ditolak karena webnya tidak bisa diakses. Kita tidak bisa memungkiri Bapak Ibu, OJS itu sangat rentan, mudah sekali diserang oleh serangan-serangan yang tidak bertanggung jawab, judul pinjol dan lain sebagainya banyak sekali. Dan ya, salah satunya mengakibatkan website itu kadang tidak bisa diakses atau bahkan sering muncul poster tadinya halaman cover jurnalnya apa jadi berubah jadi apa begitu. Ya itu pernah terjadi seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu penolakan ketika webnya tidak bisa diakses. Kemudian tadi DOI-nya tidak aktif. Selanjutnya nama jurnal tidak sesuai dengan Perpusnas. Beberapa kali ini kami terjadi seperti ini. Hanya, ya bukan hanya ya, karena mapnya beda ya. Contoh, jurnal aset. Ketika di Perpusnas, itu tidak ada nama jurnalnya, jurnal aset. Namanya adalah Advanced Sustainable Science, Engineering, dan Teknologi. Itu nama jurnalnya yang di akta kelahiran di Perpusnas. Nah, ketika di website ditambahin Journal of Advanced Sustainable Science dan bla 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 gitu. Ternyata itu salah dan itu menjadi alasan penolakan. Ya udah kalau memang namanya jurnal aset ya tulis di websitenya jurnal aset. Kalau memang namanya aset saja ya sudah tulis aset saja, tidak usah ditambah-tambahkan tulisan jurnal gitu. Itu menjadi salah satu penolakan. Karena imbasnya di Perpusnas, di Garuda
di dimension dan lain sebagainya. Nanti di indeksi-indeksi yang lain juga akan berpengaruh. Oh, jangan-jangan namanya berbeda-beda begitu. Kemudian eh, ini saya dapat juga waktu itu informasi ini dari rekan di RJI, ini aturan baru, tapi saya belum pernah menemukan, nanti mohon dikoreksi apakah ini benar atau tidak. Jadi ketika editor itu single factor, artikel nulis sendiri, submit sendiri, review sendiri, dan lain sebagainya begitu, sehingga akunnya itu count-nya banyak sekali dibandingkan dengan akun-akun editor yang lain begitu. Akun editor ini, oh loh kok kosong tidak aktif. Lah, akun reviewernya kok yang lain tidak aktif, hanya satu pakai itu terus. Itu katanya dapat menyebabkan atau menjadi salah satu alasan penolakan. Tapi kami belum pernah menemukan seperti ini. Statusnya belum pernah begitu. Kalau misalnya sudah pernah ada, nanti silakan bisa berbagi informasi. Ya, Bapak Ibu, sampai saat ini masih seperti ini. Jadi evaluasi diri kalau mau Sinta 2 dan juga Sinta 1 itu asesornya ada asesor substansi itu 2, asesor manajemen 2. Jadi ada 4 asesor yang akan menilai. Nah, ini kan akan dinilai dari berdasarkan hasil rata-rata semua asesor. Sedangkan di Sinta 3 sampai dengan Sinta 6 itu satu asesor substansi dan satu asesor manajemen. Begitu Bapak Ibu. Ya, tugas bersama kita Bapak Ibu, setelah mungkin kita nanti mengajukan, untuk yang sudah mengajukan jangan dah kita tinggal nunggu aja hasilnya seperti apa. Oh, jangan. Yang pertama adalah memastikan username dan juga password itu aktif. Silakan cek secara berkala. Setiap bulan dicek bisa login atau tidak. Atau yang tadi saya sampaikan udah pakai akunnya Bapak Ibu aja biasa login gitu. Kali asesornya kok ngecek yang di luar dari terbitan yang diajukan. Tiba-tiba kok tidak aktif begitu. Ya sudah, ditolak. Silakan ini menjadi concern bersama-sama ketika setelah diajukan karena DOI itu penting juga untuk apa namanya syarat akreditasi. Kemudian memastikan data di Garuda dan Dimension itu terupdate. Sinta juga sudah terakreditasi untuk yang reakreditasi. Jadi di Garuda itu kadang Bapak Ibu sudah terbit volume 5 misalkan, isu 1. Tapi kok di Garuda baru sampai volume 3 begitu. Ini gimana ini ya Bapak Ibu? Mengupdate tidak di Garuda. Nah, caranya update bagaimana Pak? Caranya adalah tinggal mengemail saja ke HR Garuda bahwasanya telah melakukan penerbitan untuk terbitan yaitu dengan berapa volume berapa, isu berapa, tahun berapa, nanti kalau perlu sertakan linknya, begitu, lah nanti akan cepat diupdate di Garuda. Nah, Garuda ini nanti akan menjadi database juga untuk Sinta. Jadi kalau Sintanya Bapak Ibu belum update untuk yang Sinta, lah ternyata Garudanya belum update kok, ya otomatis Sintanya juga belum update. Gitu. Kemudian langsung konsultasi jika mengalami kesulitan. Misalkan tiba-tiba ada webdown ataupun ketika proses manajemen pengelolaan artikel sampai dengan terbit kurang tahu ya sudah langsung konsultasi saja dengan yang pakarnya. Jangan sampai nanti bahkan ada yang lo yang penting quick submit saja. Saya kurang tahu sekarang apakah masih masih ada ya jurnal yang pakai quick submit karena memang ya di plugin itu ada apa namanya? Ada plugin untuk quick submit. OJS 3 itu ada quick submit. Kayaknya juga sepertinya dulu ada gitu. Ya, tapi kan itu ada, Pak. Ya, tapi kan persyaratan itu manajemen itu harus berjalan dengan baik gitu. Jadi kalau ada yang masih pakai quick submit itu akan ya tadi yang terakhir bisa jadi ini akan menjadi salah satu alasan penolakan. Kemudian naikkan traffic start counternya. Jangan diam saja. Walaupun dulu pada saat
pengajuan akreditasi stat counternya itu baru dapat nilai 1 gitu dengan skor berapa itu ada ya stat counter. Tapi semakin ke sini Bapak Ibu semakin nge-push nih. Mahasiswa suruh buka, sering iklan di sana sini sehingga stat counternya naik. Nah, itu tentunya akan menaikkan nilai ya pada saat asesor menilai di bagian trafik kunjungan. Kunjungan unik rata harian. Masih ada waktu ya, 15 menit lagi. Di bagian instrumen evaluasi diri, Bapak Ibu. Jadi tadi syarat wajib, syarat mutlak yang menjadi apa kewajiban agar bisa diajukan akreditasi. Dan sekarang instrumen evaluasi dirinya. Ini banyak sekali, 70 sekian apa ya kalau tidak salah, yang terdiri dari 8 komponen. Kita akan sangat mudah untuk apa namanya, melihat, menilai, ini namanya juga evaluasi diri ya, menilai jurnal kita itu seperti apa. Mulai dari penamaan nama jurnal, kelembagaan penerbitnya, penyuntingan dan manajemen jurnal, substansi artikel, ya, penyuntingan dan substansi artikel ini nilainya yang paling tinggi, gaya penulisan, penampilan, keberkalaan, dan penyebar luasan. Nah, Bapak Ibu yang sering terjadi ketika mengisi evaluasi diri itu adalah overconfident ataukah secukupnya ataukah kurang dari itu gitu. Ah, takutlah nanti kalau ternyata nilainya kok tinggi banget, nanti takut dijatuhkan atau overconfident. Pede aja, nggak apa-apa. Memang seperti ini kok. Padahal sebaran autornya baru ada dari luar negeri satu gitu, tapi sudah mengisinya banyak gitu langsung atau PD. Besok kan kita bisa nyari gitu. Ya, monggo Bapak Ibu mau pakai metode yang mana? Mau pakai yang PD saja atau mau pakai yang takutlah dikurang-kurangi nanti takut daripada kelebihan kesinta 2 asesornya 4 gitu. Atau mau yang memang apa adanya. Ya paling aman ya apa adanya. Sesuaikan saja dengan kondisi yang ada di jurnalnya Bapak Ibu begitu. Ya, sudah. Ini materi dari saya. Saya akan tunjukkan satu lagi. Sepertinya kelihatan ya. Ada aplikasi instrumen evaluasi diri. Jadi Bapak Ibu sebelum mengisi di mana namanya di Arjuna itu bisa mengisi instrumen evaluasi diri. Ini saya juga dapat dari rekan-rekan teman-teman di Relawan Jurnal Indonesia. Ya, simulasi dulu lah. Paling tidak agar kita tahu nilai minusnya di mana, nilai plusnya di mana. Ketika akan diajukan, kita bisa berbenah terlebih dahulu. Yang minus ini bisa kita naikkan, sedangkan yang nilainya tinggi ini kita bisa tetap jaga konsistensinya agar ya tetap segitu nilainya. Ya, di sini ada identitas jurnal. Ya, ini dari evaluasi diri ini Bapak Ibu. Mulai dari penamaan nama jurnal. Ya, spesifik atau tidak gitu. Biasanya yang spesifik itu adalah sudah sub spesialis disiplin ilmu. Kalau bidang saya ini adalah bidang jasmani, pendidikan jasmani. Kalau mau subspesialis namanya, mungkin yang bagus adalah jurnal pendidikan jasmani adaptif gitu. Artikelnya khusus ke jurnal-jurnal yang memang pendidikan jasmani adaptif atau di bidangnya Bapak Ibu yang lebih Bapak Ibu lebih tahu sendiri. Yang penting adalah memang subspesialis jadi bidang disiplin ilmu tertentu. Ini hanya satu ya. Kemudian kelembagaan penerbit. Nah, sekarang organisasi profesi ilmiah itu lebih tinggi nilainya yang bekerja sama dengan perguruan tinggi ataupun sebaliknya perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi ilmiah gitu. Mungkin Bapak Ibu apa namanya ya? Bapak Ibu itu pernah melihat mengetahui ada beberapa jurnal yang diterbitkan bukan atas nama kampus, atas nama CV, CV apa, media, CV publikasi apa dan lain sebagainya lah. Ada itu ya. Nah, sekarang lebih sulit pengajuannya karena tidak bisa atas nama CV untuk pengajuan ISSN. Harus bekerja sama dengan perguruan tinggi begitu atau berafiliasi begitu. Ya ini untuk tadi organisasi profesi yang bekerja sama dengan perguruan tinggi atau sebaliknya nilainya 4 gitu. Kemudian pelibatan mitra bestari. Nah, ini
Sudah kelihatan lah pokoknya Bapak Ibu kalau punya mitra bestari yang berbagai negara. Nah, ini ada jumlah negaranya yang mana nilainya tinggi. Sepertinya nih masih yang lama ya karena yang paling tinggi itu sepertinya 8 saat ini. Kemudian kalau cuma 2 sampai 3 nilainya 4, kalau tidak ada itu nilainya berapa dan lain sebagainya. Kemudian mutu penyuntingan substansi apakah memang benar-benar direview dengan baik, diberikan catatan di setiap bagian-bagiannya oleh review, ataukah masih hanya berbentuk catatan template gitu. Kalau sudah benar-benar ke substansinya, itu maka skornya akan tinggi 3 gitu. Kalau belum ya di bawahnya. Kemudian kualifikasi dewan penyunting ataupun editornya. Editornya sesuai SK atau tidak. Ternyata SK-nya itu hanya dari afiliasinya sendiri atau lembaga tempat penerbitan jurnal tersebut, tidak mencantumkan dari editor lain, entah itu dari luar kampusnya atau bahkan dari luar negeri begitu. Karena semakin banyak sebarannya sama seperti yang reviewer, sama juga dan penyuntingnya juga tinggi. Kemudian petunjuk penulisan. Nah, ini author guideline-nya terinci lengkap dan sistematif atau tidak begitu di author guideline. Jangan malah tidak ada author guideline, hanya template saja. Itu juga sangat kurang karena harus ada author guideline-nya. Bagaimana proses artikel itu dari author sampai dengan mengetahui. Biasanya di jurnal ini proses artikel itu berjalan sampai dengan proses direview itu berapa minggu. Itu harus ada informasi di situ di bagian author guideline. Kemudian mutu penyuntingan, gaya, dan juga format. Apakah konsisten antar terbitan, antar artikelnya atau tidak? Jangan-jangan berbeda. Bahkan bentuk bentuk apa namanya penomoran di autor, kadang ada kan autor kok ada yang koresponden itu dan tandai bintang. Autor satu, autor yang berikutnya dua, tiga, itu kok berubah-ubah di tiap terbitan itu kan juga tidak konsisten. Maka nilainya kan berapa sesuaikan saja. Kemudian manajemen jurnal. Nah, apakah menggunakan sistem OJS secara penuh ataukah setengah-setengah begitu? Pakai email kemudian quick submit ataukah full dengan full OJS begitu? Mungkin kalau udah lihat saya perbesar ya. Maaf ya. Kemudian di bagian substansi artikel, di cakupan keilmuan. Nah, apakah semua terbitannya sesuai dengan fokus and scope jurnal? Fokus and scope jurnal Bapak Ibu tidak usah bertele-tele dengan paragraf, langsung saja fokus and scope-nya 1, 2, 3, 4 apa? Satu apa, dua apa, tiga apa begitu. Dan artikel yang terbit ya sesuaikan dengan itu. Jangan sampai keluar dari ranah fokus and scope. Kemudian aspirasi wawasan, distribusi asal penulis. Nah, tadi ya sebaran penulisnya. Apakah memang di berbagai negara ataukah hanya lokal-lokal saja atau bahkan jeruk makan jeruk. Artinya jeruk makan jeruk, ya penulisnya dari kampus yang sama, pengelolanya dari kampus yang sama, begitu itu jeruk makan jeruk. Kalau kesulitan mencari penulis dari luar negeri ataupun kesulitan mencari penulis dari luar kampus dikarenakan belum terakreditasi, ya, karena kan mungkin sekarang kebutuhan mahasiswa untuk luaran apa namanya skripsi atau syarat sidang atau syarat wisuda adalah harus terbit di Sinta, bahkan Sintanya disebutkan minimal 3, minimal 4. Sehingga jurnal Bapak Ibu yang baru ini akan kalah dengan jurnal-jurnal yang Sinta. Strateginya ini saya juga sudah menerapkan dengan rekan yang sesama jurnal. Cari mahasiswa sebagai tugas untuk menulis itu tukeran artikelnya. Cari 2 atau 3 lah teman pengelola jurnal untuk ya itu tadi tukeran artikel. Yuk mahasiswanya suruh nulis di kampus ini ya udah mahasiswa kampus yang X nulis di kampus kami begitu. Selanjutnya adalah kepioniran ilmiah, memuat artikel yang berisi karya orisinal dan memberikan kontribusi sangat tinggi ya. Ini dilihat dari bagaimana citasinya, kemudian apakah impactnya tinggi atau tidak. Dan ini tidak ada standar nilainya berapa. Nilai bukan dari nilai di evaluasi diri,
Tapi yang 6 itu yang tinggi sangat tinggi seberapa, yang 4 berapa. Nah, itu karena di evaluasi diri itu ada memang yang bersifat subjektif dan bersifat objektif. Ya memang itu kayak gitu adanya. Tapi ada juga yang subjektif. Oh, ini berarti ya menurut saya, menurut asesornya tak nilai 3 lah, tak nilai 4 lah, tak nilai 6 gitu. Sama juga nih, makna sumbangsi kemajuan sangat nyata, nyata dan kurang nyata. Apakah eh, ketika mencari keyword ini itu munculnya dari jurnalnya Bapak Ibu yang kelola ini yang mau diterbitkan. Ternyata banyak ini dan tinggi di situ, di paling atas gitu. Wah, ini berarti sangat nyata ya dampaknya ini. Apakah seperti itu ataukah cukup nyata saja? Kemudian dampak ilmiah. Nah, ini kan di sini ada nih dampak ilmiah. Jumlah sitasi 3 tahun terakhir adalah lebih dari 30 dinilai dari dimension Bapak Ibu. Jika kurang dari itu 15 sampai 30 maka skornya 6. Jika lebih maka skornya 8. Nah, ini kan yang objektif. Nisbah sumber acuan primer berbanding dengan ya ini daftar pustaka 80% lebih dari jurnal ilmiah itu maka skornya akan tinggi begitu. Terlebih lagi kalau memang referensinya itu dari jurnal-jurnal bereputasi. Itu akan sangat tinggi nilainya. Kemudian kemutakhiran 10 tahun terakhir kah, 5 tahun terakhir kah, apa di luar dari 10 tahun terakhir, maka nilainya akan berbeda. Kemudian analisis dan sintesis. Ini substansi sekali di bagian menganalisa, mensintesis simpulan, hasil dan bahasan. Apakah berbelit-belit, muter-muter, karena ini arti ilmiah begitu. Itu akan kembali lagi ke asesornya dalam menilai. Kemudian penyimpulan, apakah penyimpulannya sangat baik, apakah cukup baik, apakah berbentuk mungkin bullet and numbering itu, apakah memang fokus saja langsung ke simpulan sesuai dengan tujuan penelitiannya seperti apa, begitu itu juga akan sangat berpengaruh, Bapak Ibu. Kemudian gaya penulisan. Yang kelima, keefektifan judul. Lugas dan informatif ataukah berbelit-belit ataukah terlalu panjang. Nah, itu juga akan sangat berpengaruh begitu Bapak Ibu. Saya tidak akan menilai yang judul yang baik itu seperti apa, ini nanti panjang sekali nih kalau ngomongin bagian gaya penulisan dan juga substansinya. Pencantuman nama penulis dan lembaga penulis apakah lengkap dan konsisten gitu. Konsisten tadi saya katakan. Jangan-jangan penulis satu, penulis dua, penulis tiga, kemudian di afiliasinya satu, dua, tiga, itu berbeda dengan terbitan berikutnya. Abstrak, apakah abstrak itu jelas, ringkas? Apakah abstrak itu sesuai dengan template yang misalkan maksimal 200 kata, ternyata abstrak yang Bapak Ibu terbitkan lebih dari 200 kata itu otomatis akan mengurangi nilai gitu. Keyword, ada konsistensi dan pencapaian konsep penting di setiap artikelnya. Keywordnya minimal misalkan 5, tapi ada yang terbit 3 itu juga berpengaruh. Apakah keywordnya itu juga sesuai dengan yang judulnya, isi dari artikel yang diterbitkan ataukah tidak. Kemudian sistematika penulisan artikel. Apakah lengkap dan bersistem baik penulisannya? Pakai Mendeley atau tidak, kemudian terbitnya sesuai berkala atau tidak, begitu. Kemudian pemanfaatan instrumen pendukung, apakah ada instrumen pendukungnya atau tidak, supplementary file-nya atau tidak. Kemudian sistem pengacuan pustaka pengutipan Mendeley, pakai Mendeley atau tidak, pakai Zotero atau tidak, hanya menyarankan saja ataukah memang sudah benar-benar memakai. Ini juga akan berbeda nilainya. Di bagian ini nilainya itu sedikit-sedikit Bapak Ibu. Perbedaan skornya 1, 0,5 begitu. Tapi kan itu tetap berpengaruh ya terhadap nilai. Penyusunan daftar pustaka apakah baku dan konsisten, kalau sudah pakai APA ya APA saja, IEEE ya sudah IEEE saja begitu. Penggunaan istilah dan kebahasaan. Nah, apakah berbahasa Indonesia full, apakah berbahasa resmi PBB Inggris, ataukah hanya Inggris di bagian abstrak, itu harus konsisten begitu Bapak Ibu. Kemudian penampilan, ukuran, tata letak, tipografi, resolusi, itu besar semua dan konsisten semua atau tidak begitu. Karena ukurannya besar, ini termasuk ukuran itu gambar ya, resolusi gambar. Di dalam artikel ternyata gambarnya itu jelas ketika biasa, tapi ketika di zoom ternyata pecah, itu berpengaruh. Kemudian jumlah halaman per nomor terbitan. Lebih dari 100 halaman akan skornya lebih tinggi begitu.
Kemudian desain tampilan berciri khas dan informatif, artinya ini mudah dikonsumsi oleh penulis. Penulis author itu tidak susah mencari template, author itu tidak susah mencari author guideline, mencari informasi APC ataupun payment ataupun kontak. Artinya ini berarti berciri dan sudah berinformatif. Kemudian keberkalaan, yaitu jadwal penerbitan. Ya, ini sesuai juga dengan terbitannya. Kalau 80% terbitannya itu sesuai dengan periode yang ditentukan, maka skornya tinggi. Skornya 1 begitu. Nah, kalau tidak ya berarti berkurang. Penomoran halaman ini, penomoran penerbitan ini juga baku dan konsisten, sama atau tidak dengan terbitan-terbitan sebelumnya. Kemudian penomoran halaman berurutan dalam satu volume. Jadi satu volume itu antara isu satu, isu 2, isu seterusnya dalam satu volume yang sama, itu nomor halamannya melanjutkan. Ya, selanjutnya penyebarluasan ada pada di indeks pencarian mesin pencari jurnal. Ketika dicari nama jurnalnya aset di Google itu langsung keluar atau tidak begitu. Itu berpengaruh di situ. Kemudian jumlah kunjungan unik halaman ya, ini dari stat counter ada kunjungan unik ya rata per hari itu ada nilainya, jika lebih dari 50 maka skornya paling tinggi, dan juga 10-50 dan juga kurang dari 10. Jadi ketika Bapak Ibu membuat jurnal ya langsung dibuat pula stat counternya. Kemudian pencantuman lembaga pengindeks. Jadi silakan Bapak Ibu buatkan menu sendiri indeksasi begitu atau lembaga pengindeks, karena ini juga akan menjadi kolom isian di informasi data jurnal di Arjuna. Jadi kadang ada yang hanya memasukkan kolom jurnal indeks jurnalnya itu Google Scholar saja begitu. Nah, akal-akal lebih baiknya mending link di website yang memuat indeksasinya Bapak Ibu itu apa saja. Garuda, Google Scholar, Dimension, begitu dimasukkan semua. Atau Sinta kalau yang sudah Sinta. Kemudian yang terakhir adalah DOI atau alamat identitas unik artikel. Ya, kita sudah bahas berkali-kali tadi terkait dengan DOI. Begitu saja Bapak Ibu terkait dengan materi di sore hari ini, di materi persiapan akreditasi jurnal ilmiah yang terdiri dari dua, yaitu persyaratan eh, akreditasi, syarat mutlak pengajuan akreditasi, dan juga di instrumen evaluasi diri. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan lagi untuk proses sesi selanjutnya kepada Pak Arief. Ya, Silakan Pak Arief, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja Pak Ibnu ya, terkait dengan ada beberapa pertanyaan yang Ya, sudah disampaikan melalui chatbox, tapi jangan khawatir Bapak Ibu yang ada di sini, silakan jika ingin berinteraksi secara langsung atau mau menyampaikan terkait dengan pertanyaan yang sifatnya bisa disampaikan kepada narasumber, itu nanti raise hand saja. Nah, terlebih dahulu kita bacakan dulu ya Pak Ibnu terkait dengan di pertanyaan di chatbox, itu banyak sebenarnya pertanyaan terkait dengan eh, kasus-kasus yang terjadi di iya, website ya, ada judol dan segala macam begitu ya. Ini mungkin semua yang ada di sini pernah mengalami ya. betul. Mungkin pendapat Pak Ibnu bagaimana? Ini terkait dengan judol hacker. Iya, iya Pak Arief, memang ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa OJS ini mudah sekali diserang begitu. Bapak Ibu, kalau untuk serangan ini kita memang sulit untuk mengantisipasi, artinya di blog tidak ada serangan karena memang kita masih pakai sistemnya itu OJS begitu Bapak Ibu. Kecuali mungkin Bapak Ibu ada sistem lain yang bukan OJS yang mungkin lebih secure begitu ya. Tapi selama kita pakai sistemnya OJS ya hal-hal yang seperti itu tetap akan ada. Bagaimana mengantisipasinya? Ya kan kita sering buka jurnal Bapak Ibu. Jurnal yang kita kelola pasti sering dibuka. Ya Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal mungkin hampir setiap hari ya Bapak Ibu ya. Buka jurnalnya Bapak Ibu sendiri. Ya entah itu ngelihat ada artikel yang masuk, apakah sudah review sudah selesai dan lain sebagainya. Ya dari situ kan nanti akan kelihatan gitu. Saran saya Bapak Ibu, selain melihat websitenya, silakan Bapak Ibu lihat kedalamannya di user. Kami di Ubris ini lagi sering sekali. Bukan hanya websitenya tiba-tiba muncul emblem banner apa begitu, tapi tiba-tiba nambah user. Usernya tidak tanggung-tanggung. Jurnal manager yang tiba-tiba nambah. Tadinya cuma ada satu akun jurnal manager, tiba-tiba ada dua, ada tiga.
Jadi itu kita harus memang continue untuk mengecek gitu. Begitu Pak Arif pendapat saya Pak Arif. Ya, artinya kan memang OJS ini open source ya, Open bisa source sekali betul. boleh bisa dipelajari oleh siapapun dan bisa dibuat celahnya dari manapun gitu Ya, ya. betul. Tutup di sini, bolong di sana dan seterusnya Iya. seperti itu terjadi. Kayak Oke, ya. baik. Nah, baik berikutnya ini ada kasus dari Pak Romika Nainggolan. Contoh kasus terbitan pertama Februari 2025 dan terbitan keempat adalah Agustus 2026. Sedangkan dihitungnya belum 2 tahun alias masih 1 tahun 6 bulan. Harus ini untuk mengajukan akreditasi apakah Februari Oh, 2027 atau bagaimana Pak? Silakan Pak. iya. Ini kalau dilihatnya sebenarnya jangan bulannya ya, tapi dilihat dari isunya. Volumenya berapa misalnya volume 1, isu 2 tahun 2025. Volume kedua, isu 1, isu 2 2026. Nah, tapi kalau misalkan di 2026 kan sudah, oh, ini kan udah 2 tahun. Eh, Tapi kan belum 4 terbitan. Itu ya seperti nggak itu ada minimalnya. Sehingga kalau misalkan belum memenuhi, sudah 2 tahun tapi belum 4 terbitan ya belum bisa. Tapi Mm-mm. kalau 2 tahun sudah minimal 4 terbitan ya bisa gitu. Karena Ya, saya tidak tahu ya ini tidak jelaskan volume dan isunya ya hanya bulannya ya. Jadi betul. eh, belum bisa diketahui. Ya, terima kasih Pak. Nah, ini ada langsung ke Bu Sri Jumini. Untuk pengalaman Pak Ibnu untuk mengelola jurnal yang Scopus tadi aset dari Mm-mm. turunnya muncul pemberitahuan akseptif, kemudian berapa bulan sudah masuk ke indeks database Oh, Scopus. Scopusnya iya. Iya. Waktu itu kami 4 bulan Ibu. Jadi eh, turun di Suggestor itu accepted itu belum ada statusnya ki berapa begitu. Tapi setelah 4 bulan itu di statusnya itu sudah muncul kuartilnya dan di Simago itu juga sudah muncul. Itu Bu. Mm-mm. Tapi beda-beda Bu, tidak. Ini tidak pasti. Ini berbeda-beda setiap jurnalnya. Mm-mm. Oke, kita langsung saja ke Banyak banget Pak yang Untaro. tanya ya. Agak-agak cepat juga ya, Iya, banyak karena sekali yang mendekati bertanya buka di ini. kereta Pak. Pak Untoro, ini ada perubahan alamat website di jurnal sehingga doi pada saat aktivasi gagal. Bagaimana solusinya Oke, itu, Pak? ya ini Pak Untoro, ini terjadi di kampus kami Pak. Tak kasih solusinya Pak. Walaupun ini agak jelimet untuk editor, tidak apa-apa. Jadi ada perubahan alamat web jurnal di jurnal kami sehingga aktivasi DOI gagal. Nah, ya solusinya adalah ketika akan mengaktifasi DOI, itu kembali lagi menggunakan yang lama, kemudian setelah terbit DOI-nya aktif, dikembalikan lagi ke yang baru. Ini alamat. Oh, ini alamat webnya. Alamat Kalau webnya. alamat webnya tidak merubah, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Jurnal Aset itu ada 2 website. Website lama dan website baru, Pak. Selama prefixnya masih sama, 10.26 bla 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 bla, ya itu masih bisa didaftarkan kok, Pak. Walaupun jurnalnya itu halaman webnya baru, Hmm. begitu. Ya, betul. Ya, begitu Pak. Kecuali kalau namanya waktu di tempat kami itu nama jurnalnya itu apa, aset misalkan, tapi pada saat daftar di DOI-nya itu jurnal aset. Nah, itu perlu trik khusus begitu karena pasti error gitu. Oke, nah Gitu Pak ini Utara. terima kasih Pak. Nah ini Pak Farhan Mukhtar nih. Untuk Trindex Scopus penilaiannya lebih fokus pada kualitas substansi. Apakah ada triknya? Terus kemudian misalnya kualitas proofread dan lain-lain Oke. segala macam. Iya. Silakan. Ya, ini malah mending ini masukan juga ini untuk Pak Arif, Pak Arif. Kita ngadakan aja pelatihan Mm-mm. Scopus karena ya banyak juga yang harus dibahas untuk Betul. bagian untuk pelatihan Scopusnya. Karena ini ya, misalkan kita di hari ini persiapan akreditasi jurnal ilmiah Arjuna, itu kan yang dibahas banyak sekali. Nah, kalau Scopus juga sama banyaknya. Kalau misalkan secara umum saja, penilaian fokus lebih kualitas substansi, apakah ada trik lain untuk meningkatkan kualitas ke arah substansi mengingat mencari Mm. artikel? Ah, Pak, triknya mudah tapi mau atau tidak, ya udah. Editor itu mau ngalah untuk memperbaiki artikel sesuai dengan apa yang dibutuhkan di Scopus. Penulisnya nulis masukan. Aduh, tapi kok daftar pustakanya dari lokal cuma sedikit, kemudian penyimpulannya juga
masih bertele-tele, ya sudah, editor ngalah. Editor memperbaiki artikelnya Hmm. sesuai persetujuan penulis untuk diperbaiki dan diterbitkan. Bahkan kami, Pak, itu pernah menawarkan ke penulis untuk menambahkan penulis dari luar negeri, dari autor luar negeri. Bahkan pernah sampai diiming-imingi diskon 50% apabila penulis bisa menambahkan penulis dari luar negeri begitu. Itu ada yang seperti itu, Pak. Kalau kesulitan kita tawarkan ke penulis, Pak, kita ada kenalan sesuai dengan skopnya artikel yang Bapak tulis untuk menambahkan penulis dari luar negeri berkenan atau tidak. Ya. Intinya itu, Pak. Intinya editor mau kalah kerja keras dulu. Begitu, Pak. Tapi alhamdulillah, Pak, tak kasih apa ya, motivasi sedikit. Kalau sudah Scopus, Pak, itu enak, Pak. Aset itu dulu masih nyari-nyari artikel. Aset itu empat terbitan pertama itu memang kebanyakan dari luar negeri, Pak. Memang editor insifnya kami itu rekanan luar negeri banyak sekali. Itu minta tulisan mahasiswanya yang sama belum bagus, yang memperbaiki editor. Nah sekarang Pak, sudah Scopus, ini artikel saat ini saja ada 459 yang aktif. Unassigned-nya tadi itu ada sekitar 300-an. Itu aktif semua Pak itu Pak. Kita tinggal milih milih saja lah gitu Pak. Itu enaknya di situ lah udah. Kita nggak usah milih, kita nggak usah lagi mikirin artikelnya bagaimana, nggak usah, nggak cocok tolak, nggak cocok tolak gitu aja Pak. Enaknya di situ. Begitu Pak. Monggo Pak Siap, Arif lanjutkan. siap, terima kasih. Ini ada pertanyaan langsung nih yang disampaikan oleh Pak Randis. Pak Nggih. Randis masih bisa monitor dengan kami di Zoom? Baik, Pak. Silakan, Pak. Izin bertanya. Kebetulan kami akan melakukan reakreditasi Mm-mm. di tahun 2028. Nah, pertanyaannya itu, apakah reakreditasi ini dapat dilakukan atau minimal di submit itu di tahun berapa? Misalnya eh, untuk sertifikatnya itu berakhir di tahun 2028. Nah, itu Ya. pertanyaan pertama, nggih, Pak. Yang Mm. kedua, terkait reviewer. Kebetulan kan ini Sintanya eh, masih di Sintan 4. Nah, itu kemarin reviewernya itu masih satu, Pak, untuk setiap artikel. Nah, rencananya mau dikasih dua seperti itu biar mungkin nilai akreditasinya lebih tinggi. Nah, seperti itu, Pak. Nanti apakah bisa disiasati satu terbitan terakhir yang akan disubmit itu diperbaiki kualitasnya, termasuk reviewernya dijadikan Oke. dua dan segala macamnya. Tapi apakah akan berpengaruh terhadap nilai akreditasi? Ya. Dan apakah akan ketahuan sama asesornya gitu, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Ya, oke baik. Terima kasih Pak Randis. Yang pertama, kapan mengajukannya itu adalah ketika masa akreditasinya akan berakhir, satu terbitan sebelum masa akreditasinya berakhir, silakan diajukan. Eh, Aturannya saat ini masih satu terbitan terakhir. Belum tahu ya nanti terakhir seperti apa, ada update terbaru atau tidak aturannya. Kemudian untuk tadi reviewnya saat ini masih satu, tapi nanti ketika mau diajukan ditambah begitu, ketahuan atau tidak. Yaitu sebenarnya niatnya bagus Pak ditambah, tapi jangan hanya ditambah pada saat mendekati masa reakreditasi. Ya memang diajukan hanya satu terbitan yang diajukan. Satu atau dua ya, saya lupa nih. Pak Ari nanti nambahkan, saya lupa Pak, satu atau dua terbitan. Nah, jangan hanya pada itu saja. Kan tadi saya sudah menyampaikan juga kalau bisa, boleh tidak kalau asesor itu melihat yang lainnya boleh-boleh saja. Ini malah sering terjadi dilihat. Karena jangan-jangan setelah nilai akreditasinya keluar, misalkan tadinya akreditasi, misalnya tadinya belum akreditasi APC-nya 200.000. Kemudian sudah terakreditasi Sinta 3, akreditasinya naik 1 juta misalkan. Terutama tiba-tiba artikelnya jumlahnya naik. Bahkan bukan hanya artikelnya, terbitannya. Tadinya 1 tahun 2, jadi tadi tahun 4. Kemudian APC-nya naik jadi 1 juta. Begitu. Wah, kalau banyak nih yang masuk nih. Akhirnya proses manajemen itu, yang penting kuantitas dulu aja lah. Masuknya banyak-banyak, kualitasnya nanti dulu. Nabung dulu, ibaratnya ben editore seneng dulu gitulah. Ketika mau reakreditasi, tenanan lagi.
perbaiki yuk, perbaiki. Reviewernya ditambahkan, kemudian proses review ronnya bahkan ditambahkan sampai 2 kali begitu. Nah, ini bagus. Tapi tidak bagusnya hanya pada yang akan diajukan. Ketika nanti asesor melihat sebelumnya kok dilalah bermain di sini, oh ternyata yang diajukan yang terakhir hanya untuk yang kebutuhan saja reakreditasi. Sebelum-sebelumnya tidak. Oh, tak kurangi saja. Boleh, boleh saja. Sangat boleh. Begitu Pak, intinya seperti itu. Kalau mau ya, perbaikilah mulai dari setelah akreditasi itu keluar. Karena kan setelah akreditasi keluar, otomatis peminatnya kan semakin banyak. Karena peminatnya semakin banyak, ya sudah, kita tidak perlu mencari artikel karena sudah ada peminat. Kita buat standar yang lebih bagus ketika masa akreditasinya sudah keluar itu. Salah satunya tadi itu reviewer. Begitu, Bapak. Baik, Ya, Pak Ibnu, terima kasih banyak pencerahannya. ya, terima kasih Pak Randis dan Pak Ibnu. Nah, ini ada terkait dengan pertanyaan banyak doi ya. Ada doi artikel sudah terbit tapi tidak terhubung ke Sinta Google Scholar. Bagaimana solusinya? Dan kemudian ada juga jika aktivasi gagal doi-nya. Nah, ini kan harus lihat case-nya ya Pak Untoro ya. Betul, case-nya Seperti berbeda-beda. apa? Nah, silakan Pak Ibnu. Ya, untuk yang pertama di Sinta dan Google Scholar tidak ada ya DOI Sinta Google Scholar ya. Kan ngeling saja, Sinta ngeling ke jurnalnya, jurnalnya ada DOI-nya aktif atau tidak ya dari link artikel di jurnalnya. Begitu pula Google Scholar begitu. Kemudian yang kedua tadi case-nya betul Pak Arif. Case-nya dulu seperti apa gitu. Dan kalau untuk yang case kedua silakan bisa langsung bertanya ke teman-teman di RJI, ke saya ataupun ke yang lain dari teman-teman RJI untuk teknisnya karena case-nya sangat teknis itu berbeda-beda. Tadi saya cuma menyampaikan saya itu sampai japri ke Pak Busro itu suhunya jurnal untuk tahu ini case-nya di apa ini kesalahannya dan ternyata berbeda-beda. Jadi jangan malu untuk bertanya Pak, kita sangat terbuka untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan case-case khusus yang mungkin Bapak Ibu belum menemukan solusinya begitu Pak. Mm. Ini kembali kepada ini Pak Ibnu, terkena hacker, Hacker serangan lagi, judul. udah lagi. Ini Pak Fatil ini, ini solusinya bagaimana? Apakah yang tadi terhapus artikelnya mengunggah ulang atau tidak perlu gitu kan? Ada serangan sampai menghapus artikel ini berarti ya? Ada berarti. Oh, iya, kalau sampai menghilangkan artikel, ya mau tidak mau submit ulang. Tapi ya silakan, pakainya bisa pakai quick submit ya. Karena kan Mm. tetap sama aja. Kalau mau disubmit dari awal lagi, tetap bunyinya kan nanti ngulang lagi. Jadi ya quick submit, nanti silakan dimasukkan ke terbitan yang hilang tersebut begitu. Ya, ini kasus-kasus tertentu ini yang ternyata Mm. banyak yang sampai seperti ini. Kalau di kami Ubris alhamdulillah tidak sampai ke artikel, Pak. Iya. Kami membackup terus, tapi ya serangan itu tidak sampai ke artikel, hanya ke website. Ya. Begitu. Berarti Kalaupun backupnya hilang, hilang artikel ya. PDF-nya. Tidak sampai hilang semua submission-nya begitu. Ya, ini ngeri ini. Oke, berarti backupnya anu ya, database-nya ya. Database-nya. Dan ini Hmm. mungkin yang tahu di IT-nya ya. Iya. Baik, berikutnya ini Pak, izin Bapak di jurnal kami mulai tahun 2024 itu tidak muncul artikel yang sudah publish di Google Scholar. Jadi hanya 22 dan 2023 saja. Apakah ada cara untuk memunculkan Hmm, artikel itu? loh. Ya Ini ini dua tinggal tahun belakang nih manual Mas. saja ini. Jangan-jangan belum punya akun Google Scholar Journal ini. Heeh. Iya, jangan sampai tidak punya akun Google Scholar-nya jurnal ya Bapak Ibu ya. Jadi jurnalnya Bapak Ibu juga harus punya akun Google Scholar, bukan hanya profil autor saja yang punya akun Google Scholar. Ini karena sangat digunakan juga ya. Saya share saja ini. Mana ya? Ya ini. Ya ini Bapak Ibu akunnya Aset ini di sini. Ini kan punya akun Google Scholar ini. Kalau diklik tahun ini kan berarti nanti muncul dari terbitan terakhir. Nah, begitu. Nah, kalau menghilang ya silakan Bapak Ibu bukan hilang, tidak muncul, silakan login saja ke akun Google Scholar-nya. Nanti di kanan ini akan ada tambahkan. Ya ini bukan login sebagainya nggak apa, saya pakai pribadi saja.
Anggap saja ini adalah akun jurnal. Ya udah, Bapak Ibu tinggal tambahkan saja di sini, tambahkan artikelnya, cari nama judul artikelnya, akan muncul, kemudian centang, centang lagi. Sudah masuk di akun Google Scholar-nya Bapak Ibu. Nanti akan otomatis tersinkron juga di Garuda, Garuda nyambung ke Sinta, dan seterusnya. Itu Bapak Ibu. Ini ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Mungkin kita tahu ya, kalau jurnal itu perlu akun Google Scholar juga. Oke, begitu Bapak. Baik, kita lanjut. Ini ada Pak Andi bertanya, bila terbit 2 kali setahun dan masa habis akreditasi pada volume 9 nomor 2 tahun 2027, kira-kira mulai pengajuan reakreditasi di volume berapa ya Pak? Benar Pak. Ulangi Pak. Ini Jadi kan harus catat. eh, eh, masa akreditasi habis di volume 9 nomor 9. 2 tahun 2027. Itu kira-kira pengajuan reakreditasi volume berapa atau minggu berapa? Oh, Begitu, Pak. 9 nomor 1. 9 nomor Ah, 1 2027 sudah bisa mulai diajukan reakreditasi. mm-mm. Nah, kemudian kita lanjut ya, Pak. Itu singkat sebenarnya. Ini ada untuk mencari penulis luar negeri itu harus penulis satu atau terhitung juga kalau penulis dua dan seterusnya urutannya Penulis ya. 2 dan seterusnya dihitung juga. Hmm. Gitu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Makanya tadi kan saya menawarkan untuk ditambahkan penulis luar. Ya, otomatis itu penulis 2 ataupun 3 atau seterusnya. Nggak mungkin jadi penulis satu. Betul. Baik, Bapak Ibu, kira-kira ada yang ingin menyampaikan pertanyaan secara Banyak langsung? sekali ya pertanyaannya. Ini peminatnya di kita banyak, Pak. Pak Iya, ini Pak. ada sekitar 100 lebih ya dari kemarin juga itu. Mantap. Saya beri kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Silakan bisa raise hand karena hampir setengah 5 kita Iya, tahu-tahu mendekati sudah setengah 5. Emang betul. kalau kita sama-sama ngobrol di jurnal ya waktu lewat aja begitu ya Pak Arif ya. Ini ada pertanyaan custom OJS itu mungkin pada hari Kamis ya, Ya, besok silakan Pak. pertanyaan custom Jadi OJS. nggak usah dijawab pada Iya, oke kesempatan siap. ini ya. Baik, saya kira waktu sudah terlampaui, hampir mendekati 16.30, itu juga mendekati berbuka. Ini untuk penutupan terakhir ya. Ada yang mau menyampaikan secara langsung? Pak Hardi, silakan Pak Hardi. Terima kasih Pak Moderator. Izin off cam Pak. Mau Baik. nanya Pak terkait tadi penyampaian Pak narasumber bahwasanya jurnal yang sudah terindeks Scopus itu kan otomatis ke Sinta satu itu misalnya itu gimana caranya Pak ya? Apakah ikut prosedur pendaftaran akreditasi yang reguler lewat Sinta atau ada nomor kontak tertentu yang dihubungi di Arjuna untuk Oh menyampaikan iya, bahwasanya misalnya jurnal itu sudah tidak Sinta misalnya apa? Hapus nah gitu Pak. Terima kasih dulu. siap Pak, siap. Oke, baik Pak. Itu akan otomatis Pak. Dulu kami juga tiba-tiba itu ada SK baru turun bahwa jurnalnya berubah dari Sinta berapa ke Sinta satu begitu Pak. Tapi ya saat itu mungkin ini mungkin off the record ya Pak. Pimpinan kami saat itu mungkin langsung menghubungi Pak. Jadi saya di pihak jurnal malah tidak tahu kalau ternyata SK itu turun. Tahunya SK turun begitu. Nah, tapi begitu SK turun, pimpinan kami itu sudah menghubungi terlebih dahulu karena saat itu mengetahui. Tapi kalau mungkin ada yang terjadi seperti ini, sudah Scopus, ingin segera Sinta satu, bisa email saja ke Sinta. Sinta juga ada kontak emailnya kok, Bapak Ibu. Dan setiap tahun akan disaring mana jurnal yang Scopus tapi belum Sinta satu untuk dikeluarkan SK agar statusnya berubah menjadi Sinta satu. Dan eh, akreditasinya itu akan mengikuti akreditasi yang lama. Jadi contoh aset ini habis masa akreditasinya itu tahun 2025. 2025. SK yang baru yang 2025 itu masa akreditasi Sinta 3 kami, Pak. SK yang baru itu Sinta satu sampai tahun 2028 apa 2027 begitu. Kemudian kami menghubungi pihak Sinta di email,
Jawabannya adalah silakan diajukan reakreditasi ulang begitu. Ya, nggak tahu apakah itu hanya formalitas atau memang benar-benar dinilai untuk tetap Sinta satu apa malah bisa turun. Kami tidak tahu, tapi jawabannya untuk tetap diajukan reakreditasi. Sudah kami ikuti. Sekarang sekarang Aset sedang menunggu hasil reakreditasi, walaupun Sintanya itu Sinta satu. Begitu, Pak. Satu lagi Pak, tadi itu SK itu berarti SK yang isinya hanya satu jurnal, yaitu jurnal Oh aset aja tidak, Pak. gitu ya? Seluruh Indonesia. Seluruh Oh Indonesia. bisa. Yang Oh, Scopus yang belum Sinta satu. Untuk menjadi Sinta satu. oh baik baik. Tapi tidak diumumkan di Arjuna itu Pak ya, di web Arjuna enggak Pak ya, enggak masuk pengumuman itu kan yang periode satu atau periode dua Tidak, tiga gitu ya? tidak, Oh masuk iya. tidak ya? Saya dapat juga share-sharean aja itu, Pak. Saya Oh belum iya. lihat di Arjunanya. Baik, terima kasih Pak. Ya, siapa? Atau kalau mau lihat contoh SK-nya yang saat itu di Jurnal Aset, bisa japri saya nanti saya kirimkan, Pak. Ada, masih Iya, ada. siap 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 Pak. Ya, baik itu mungkin kejadian di tahun 2024 ya Pak Iya, Ibnu ya. 2024. Dan kemungkinan juga apa peraturan yang sekarang bisa saja juga berbeda ya Berubah. dengan Oh, oh. sekarang karena reakreditasi pun juga mengikuti rule and play-nya masing-masing ya. Karena Masing-masing. sudah ada pedomannya tahun 2021 EKPT 2021. Nah, saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan dan kami sebagai pengurus koordinator daerah Jawa Tengah mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan waktu Pak Ibnu sudah bisa membersamai dengan kami dan kami mengucapkan banyak terima kasih para audiens dapat hadir pada kegiatan sore hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan hari Kamis besok, masih di minggu ini, terkait dengan custom OJS atau Open Journal System. Nah, silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya terkait dengan solusi akibat dari judul atau serangan hacker, itu silakan saja karena kita di hari Kamis sudah berbicara mengenai IT dan Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran sesuai dengan link yang sudah kami bagikan di chat box dan sampai jumpa untuk hari Kamis. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Bila taufiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.